Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Jenul. Saya adalah dosen pengampu dari mata kuliah Dasar Elektronika di Program Studi Teknik Elektro Universitas Global Jakarta. Mata kuliah Dasar Elektronika merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan kepada mahasiswa program studi Teknik Elektro di semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah model pembelajaran 21st Century Teaching and Learning yang berfokus pada mahasiswa atau Student Centered Learning. Adapun secara spesifik model pembelajaran nantinya diterapkan adalah Project Based Learning dengan metode ataupun strategi pembelajaran yang diterapkan merupakan Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bermaksud untuk mempersembahkan sebuah video yang ditujukan untuk memenuhi syarat dari sertifikasi dosen Smart tahun 2025. Khususnya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini saya akan jelaskan dalam aspek pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah dari Dasar Elektronika ini membahas prinsip dasar dan karakteristik komponen elektronika pasif dan aktif seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, FET, dan MOSFET, serta elemen pengendali daya seperti diam, triak, dan juga SCR. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari prinsip kerja, konfigurasi, dan aplikasi dasar dari operational amplifier atau OP-amp, serta pengenalan dan penerapan integrated circuit dalam sistem elektronika. Mahasiswa diajak memahami fungsi, konfigurasi, dan hubungan antar komponen dalam sistem elektronika sederhana. Selain penguasaan materi dan juga teori yang diajarkan nantinya, mahasiswa akan mengembangkan kemampuan analisis dan keterampilan desain rangkaian melalui penyusunan proyek akhir berbasis elektronika dasar. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal, mendesain skematik alat, serta mengkomunikasikan gagasannya secara tertulis dan lisan secara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah Dasar Elektronika, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang teknik elektro. Yang keempat, kemampuan menerapkan pengetahuan inti atau core knowledge bidang peminatan teknik elektro khususnya dalam bidang peminatan elektronika. Yang kelima, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang memang dibebankan untuk mata kuliah Dasar Elektronika. Yang pertama, mahasiswa mampu menjalankan prinsip kerja, karakteristik, dan fungsi dari komponen elektronika dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis cara kerja dan hubungan antar komponen dalam sistem elektronika sederhana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar elektronika dalam desain sistem sederhana berbasis rangkaian analog. Berikutnya, yang keempat, mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide rancangan sistem elektronika dalam bentuk proposal dan laporan teknis. Dan yang terakhir atau yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, dan kolaboratif dalam penyelesaian proyek akhir Dasar Elektronika. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Dasar Elektronika terdapat referensi utama dan juga referensi pendukung. Dalam referensi utama menggunakan 3 buku utama yang dijadikan sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Yang pertama, buku dari Boyce Listed dan juga Naselski dengan judul Electronic Device and Circuit Theory yang diterbitkan pada tahun 2023, di mana ini merupakan edisi ke-14. Buku kedua diambil dari Horowitz dan Hills dengan judul The Art of Electronics
Ini diterbitkan pada tahun 2020. Dan yang terakhir atau buku ketiga merupakan buku dari Sedra dan Smith yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Microelectronic Circuits 8 Editions, dan juga didukung dengan beberapa referensi pendukung yang diambil baik dari jurnal bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan juga asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bentuk perkuliahan sinkronus sendiri dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dengan menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah interaktif, diskusi, dan penugasan serta konsultasi proyek secara langsung maupun melalui video conference. Sedangkan dalam perkuliahan asinkronus dilakukan melalui diskusi forum online, simulasi dan diskusi kelompok secara mandiri, studi kasus dan pengerjaan proyek yang terpusat dan dilakukan pada Learning Management System berupa EdLink. Pembelajaran mata kuliah dasar elektronika ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan 14 pertemuan berupa pembelajaran tatap muka, kuis, dan penugasan terstruktur, dan 2 pertemuan merupakan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Dalam evaluasi pembelajaran, mata kuliah dasar elektronika ini didapatkan atau diambil sebanyak 4 komponen yang berupa kuis, tugas, UTS, dan UAS. Untuk komponen berupa kuis dilakukan untuk menguji kognitif mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk indikator penilaian dari setiap pertemuan yang sudah diajarkan. Untuk tugas dilakukan secara individu maupun kelompok dengan menitik beratkan kepada pengalaman mahasiswa dalam merangkai atau mensimulasikan rangkaian dasar elektronika pada setiap bahan kajian. Untuk ujian tengah semester dilakukan dalam rangka menguji keseluruhan pemahaman mahasiswa dalam bentuk ujian tertulis, dan untuk ujian akhir semester dilakukan dalam bentuk proyek akhir mata kuliah yang dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan menekankan penilaian berupa integrasi komponen elektronika yang sudah dipelajari yang dinilai menggunakan rubrik penilaian dengan indikator berupa relevansi dan inovasi proyek yang dibuat, perancangan rangkaian, simulasi dan uji rangkaian, evaluasi dan analisis kinerja rangkaian, laporan hasil proyek, dan kerjasama tim, serta presentasi atau mendemonstrasikan dari hasil pengerjaan proyek yang sudah dibuat dari masing-masing kelompok. Adapun bobot penilaian secara keseluruhan dibagi ke dalam 4 aspek seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama berupa penugasan dengan bobot 30%, kuis 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Dan berikut video yang telah saya siapkan sebagai dokumen pernyataan diri dosen. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Udah selesai ya? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-12. Nah, sebelumnya kita sudah banyak membahas materi terkait dengan dasar elektronika gitu ya, terutama komponen-komponen elektronika, baik komponen aktif maupun komponen pasif. Ada beberapa komponen elektronika yang memang sudah kita pelajari gitu ya, mulai dari resistor, lalu ada dioda, betul nggak? Lalu ada transistor, di mana transistor sendiri nanti ada yang sifatnya field effect transistor, ada bipolar junction transistor, lalu ada SCR, ya, lalu ada diak, triak, dan seterusnya. Maka sebetulnya dari komponen-komponen yang memang sudah kita pelajari gitu ya, nah komponen tadi dapat diintegrasikan jadi satu kesatuan. Yaitu pada hari ini kita akan mempelajari kaitan dengan yang namanya integrated circuit. Oke, sebelum mulai Pak Arif mau absen dulu gitu ya untuk mengecek siapa yang hadir dan juga tidak hadir. Nanti tolong katakan hadir bagi yang masuk. Betty, Gusti, Atik, Aldo, Ana hadir ya. Dila, Miftah,
Mareta, Akbar, Ilma, Fatir, oke. Nibras, Nibras kemana? Ada yang tahu? Oh terlambat, oke. Baihaqi, nggak ada info ya. Tapi Nibras lagi di jalan ya? Kurang tahu. Oke. Putra, ada kabar? Ada kabar. Yusuf, hadir Yusuf ya? Patan? Hadir. Alhamdulillah. Oke. Udah ya? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua dipanggil. Oke ya, Pak Arif Sep ya. Oke, kita hari ini gitu ya, kita akan belajar tentang integrated circuit seperti yang tadi Pak Arif sudah sampaikan gitu ya, bahwa ini bagian dari pertemuan ke-12. Lalu apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Intinya hari ini gitu ya, ketika kalian belajar, maka kalian akan mendapatkan 3. Nah, kalau belum dapat 3 berarti hari ini nggak belajar. Nah, artinya belajar itu satu kesatuan, baik nanti di dalam kelas maupun setelah keluar kelas gitu ya. Maka ada 3 tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai. Yang pertama adalah kalian dapat memahami konsep dasar. Artinya konsep dasar IC itu sebetulnya apa? Fungsinya untuk apa? Aplikasi nyatanya nanti seperti apa? Lalu yang kedua, dapat menganalisis struktur internal dan penggunaan IC melalui datasheet. Karena ketika kalian menggunakan komponen elektronika, maka kalian harus tahu ya komponen elektronika tersebut bekerja pada range berapa, baik secara nilai tegangan maupun nilai arus. Maka dari mana kita ketahui nilai tegangan dan nilai arus? Berarti kita harus membaca yang namanya datasheet, gitu ya. Oke, yang ketiga, nanti baru kalian simulasi dan juga praktik, gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya, gitu ya, bahwa nanti akan ada project, ya projectnya dari IC ini. Artinya nanti Pak Arif akan bagi kelompok di akhir perkuliahan, akan saya bagi kelompok, gitu ya. Setiap kelompok nanti membuat sebuah rangkaian atau desain sederhana yang berkaitan dengan IC. Contoh misal, kalian nanti ada yang buat counter misalkan, counter penghitung tahu ya? Ya, baik counter up maupun counter down. Contohnya apa? Misal katakanlah di tempat parkir. Tahu kan ya, gedung parkir itu kan contoh kapasitas parkir 200. Ada mobil yang masuk 1, berarti berkurang nggak? Berkurangnya secara otomatis. Sebetulnya itu bisa penggunaan dengan menggunakan IC. Nah, atau ketika mobilnya keluar, itu kan berkurang lagi. Itu salah satunya. Atau mungkin kalian nanti buat rangkaian sederhananya berkaitan dengan timer. Ya, artinya timer otomatis pakai IC NE55, nah itu kan bisa juga. Contohnya apa? Kalian pernah nggak lihat mobil ataupun motor gitu ya, yang ketika katakanlah diinjak remnya ada inputan sinyal masuk, setelah itu dia apa namanya, bukan speedometer, si lampunya itu kedap-kedip. Nah, kedap-kedipnya based on dari waktu. Nah, itu juga sama, salah satu ibaratnya nanti implementasi penggunaan dari IC NE55. Nah, nanti akan ada banyak IC yang akan kita pelajari. Jadi hari ini nanti kalian cermati gitu ya materinya, karena nanti setelah ini akan ada project yang kalian bisa kerjakan secara kelompok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa ngikutin? Anak aman? Masih fokus? Masih ya? Oke, kita lanjut. Kalian bayangkan dulu gitu ya, sebelum adanya IC, maka kita kalau bayangkan IC, maka kita ke beberapa tahun belakang yang lumayan agak jauh. Dulu gitu ya, ketika kita menggunakan komputer, maka di komputer generasi awal ini kan masih menggunakan tabung vakum, betul nggak? Nah, di tabung vakum, bayangkan beberapa komponen itu ketika dijadikan satu akan membuat sebuah komputer yang satu komputer itu kurang lebih hampir seruangan ini. Berarti apa? Efeknya atau impactnya apa? Boros, bener nggak? Boros tempat, boros energi, bener kan ya? Dan juga pasti tidak portable, karena dia fixed size, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Setelah itu orang meneliti, berpikir gimana caranya biar supaya komponennya itu dikembangkan. Gimana caranya dari tabung vakum yang sifatnya besar tadi digabungkan jadi satu, itu betul-betul bisa menjadi lebih ramping. Maka ditemukan yang namanya transistor. Nah, di transistor itu komputer sudah sedikit lebih ramping, tapi ukurannya kurang lebih 1-2 meja inilah gitu. Nah, karena 1-2 meja masih besar tidak? Masih kan ya? Nah, maka gimana caranya kumpulan dari berbagai macam transistor yang dikumpulkan jadi satu itu bisa lebih ramping. Nah, maka ditemukan yang namanya integrated circuit.
Poinnya untuk apa? Agar setiap komponen elektronika digabungkan menjadi satu chip. Ya, yang disebut integrated circuit tadi, sehingga beberapa komponen yang lainnya sudah tidak terlalu terlihat atau ukurannya bisa diminikan. Sehingga ketika katakanlah digabungkan, itu bisa menjadi sebuah rangkaian elektronika yang portable, yang kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Sampai sini bisa diketahui, paham ya? Kenapa IC itu diperlukan? Oke, sekarang berarti kalau kayak gitu apa yang dimaksud dengan IC? Ada yang tahu? Berarti kalau hasil dari penjelasan yang tadi Pak Arif sampaikan, kira-kira apa yang dimaksud dengan IC? Saya? Ya, Akbar. Menurut saya pribadi, dari apa yang Bapak jelaskan tadi, IC itu sekumpulan komponen yang dijadikan satu dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, Pak. Fungsi yang berbeda-beda. Oke, lalu IC itu fungsinya untuk apa, Pak? Secara garis besar ada beberapa fungsi IC. Yang pertama, penguat sinyal. Contohnya, mikrofon. Bila pakai mikrofon, kalau orang bilang sesuatu, bisa jadi kan Ilma dengar suaranya Dila, bisa jadi tidak. Kalau dalam elektronika, ketika orang berbicara untuk dimasukkan ke dalam sebuah perangkat, itu kan harus berbentuk sinyal listrik, betul nggak? Nah, maka salah satu fungsi IC gitu ya, dia sebagai penguat sinyal atau amplifier, sehingga sinyal listrik yang lemah tadi dapat dikuatkan, sehingga ketika dikuatkan inputannya bisa menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pemroses logika gitu ya. Kan kita tahu ya, maksudnya contoh katakanlah sebetulnya ini nanti penerapannya dalam proses input dan juga output. Pernah belajar gerbang logika kan ya di mata kuliah teknik digital atau sistem digital, betul ya? Dimana kan ada beberapa gerbang logika, ada AND, OR, NOT, NOR, dan seterusnya, XOR, XNOR, dan seterusnya, betul nggak? Nah, maka sebetulnya kalau kita mau katakanlah gampangnya, Pak, saya punya satu inputan, tapi saya pengen keluarannya itu ada 2 atau 3 inputan, berarti kan menggabungkan beberapa rangkaian atau gerbang logika. Kalian bayangkan kalau itu jadi panjang akan banyak. Betul nggak? Nah, maka caranya digabungkan menjadi satu IC, yaitu bisa menggunakan IC 7400. Misal, kalau spesifik berkaitan dengan NAND atau not N, gitu ya. Oke, yang ketiga, kaitan dengan regulator. Contoh gini, Pak, saya punya baterai. Baterainya itu katakanlah misal tidak stabil, Pak, nilai tegangannya. Nilai tegangannya kurang stabil. Kan kalau kita pakai microcontroller, ya, Arduino, Raspberry Pi gitu ya, itu kan ada input tegangan kan, voltage input, berapa voltage inputnya misalkan? Biasanya hampir rata-rata sekitar 5 sampai dengan 12, tapi pun 12 pun juga terlalu tinggi ya, hampir rata-rata di 5 sampai dengan sekian lah. Nah, gimana caranya biar dia stabil di 5 volt? Berarti kan kita butuh regulator, biar nilai tegangannya itu sempurna, biar nilai tegangannya itu tidak naik turun, maka dibutuhkan IC yang namanya IC regulator gitu ya. Nah, sebetulnya struktur IC itu gimana? Kita coba cek video berikut ya. Di dalamnya tuh ada apa aja dan gimana cara IC dibuat. Kita lihat. We will see how integrated circuits are made and why they are the basis of all electrical devices. JAWS, for over a decade, has been providing its customers with the best solutions for their supply chain. And in the catalog, you will find any kind of circuit boards, PLC, PCB, and DCS for industrial control systems. The integrated circuit is an essential part of computing systems. The external layer is made of a package of plastic material which isolates the internal components while leaving some pins uncovered on the outside. These pins connect the integrated circuit to the printed circuit board through the so-called wire bonding technique. Some wires made of gold, aluminum, or brass, whose diameter only extends 2 microns, connect the pins to the DIE, a small semiconducting plate, usually made of silicon, upon which the integrated circuit board is realized. The latter can be made up of millions of basic electric components, such as transistors, diodes. Oke, jadi gimana dari video yang tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya? Ya, silakan Bar. Kalau dari video yang tadi, sepemahaman saya, Pak, IC itu
Beberapa lapisan kayak gitu. Luarnya itu terbuat dari plastik yang mengisolasi lapisan di komponen di dalamnya. Tetap menghubungkan si PCB di dalam sama kaki di luar. Pakai sistem apa tadi wiring? Lupa saya. Langsung nyambung ke PCB-nya. Sedangkan untuk PCB-nya sendiri ini menggunakan bahan silikon. Bahan silikon. Oke, tepuk tangan buat Akbar. Uraian tugasnya nanti akan ada kelompok kecil 3-4 orang, berarti kan total kalian 16 ya. Kita bikin 4 aja ya. Kalau 4 berarti berapa kelompok akhirnya? Oke, ada 4 kelompok. Pak Arif rasa cukup gitu ya untuk mengerjakan. Jadi intinya nanti kalian merancang, mensimulasikan dan mengevaluasi sebuah aplikasi rangkaian elektronik sederhana yang menggunakan minimal 1 jenis IC. Ya. Nggak ada ketentuan harus 2, tapi minimal 1. Mau 2 boleh Pak, lebih bagus. Mau 3 boleh Pak, boleh. Karena kan kalau untuk counter, ya counter up dan down, kan nggak bisa pakai 1 IC. Berarti harus pakai 2, artinya dibolehkan untuk 2 dan seterusnya. Nah, proyek ini harus berkaitan dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalian cari masalahnya apa, temukan dulu masalahnya, setelah itu tuangkan dalam bentuk project. Ya, nanti proyeknya baru dibuatkan laporannya, gitu ya. Nah, tadi seperti contoh pengaturan pencahayaan, yang tadi kalau Pak Arif contohkan LED tracer gitu kan, atau kalian penguat sinyal sederhana, op-amp kan bisa dipakai. Lalu ada sistem alarm, lalu ada regulator dan seterusnya. Tergantunglah kalian mau pakainya yang mana. Yang penting permasalahannya adalah permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok diwajibkan untuk yang pertama tadi menentukan tema proyek atau masalahnya kalian temukan dulu, baru kalian tentukan IC apa yang paling cocok, gitu ya. Yang kedua, setelah kalian tentukan, kalian simulasikan dulu di dalam software. Boleh pakai Proteus, boleh pakai Tinkercad, ya banyak ya. Macam-macam IC itu kan ada yang sama, misalnya kayak kita waktu itu ada 2 komputer yang sama IC itu, tapi berbeda untuk jenis komponennya. Oke, kan kalian kan cuma 4 ya, cuma 4. Sebetulnya kan boleh dengan aplikasi yang berbeda, tapi biar bervariatif. Jadi kalian 4 kelompok setelah ini rundingan dulu, tidak boleh menggunakan IC yang sama. Jadi IC-nya harus berbeda, biar variatif kelihatan. Nanti kalau pakai IC satu jenis sama semua nanti, walaupun secara nilai input atau outputnya mungkin berbeda kan, gitu ya. Jadi dibedakan Patir. Ada lagi yang mau tanyakan? Bisa ya, minggu depan selesai ya, minggu depan dibawa alatnya, dibawa marketnya, prototypingnya untuk didemonstrasikan. Oke, mungkin itu ada yang mau tanyakan sebelum Pak Arif tutup? Mareta, ada? Atik? Tidak ada gitu ya. Ini pertemuan ke-12 gitu ya, kita ulas sedikit. Berarti apa yang dimaksud dengan IC? Iya, beberapa gabungan dari beberapa komponen elektronika yang diintegrasikan menjadi satu. Iya, dalam satu chip yang dinamakan dengan integrated circuit. Di dalam IC tadi ada beberapa jenis gitu ya. Ya, atau klasifikasi berdasarkan jenis sinyalnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan kompleksitasnya. Lalu untuk mengetahui IC tersebut cara kerjanya gimana bisa dilihat pada datasheet. Jadi datasheet itu wajib hukumnya untuk dibaca. Jadi penggunaan IC tanpa melihat datasheet itu tidak diperbolehkan. Karena bisa jadi setiap IC menggunakan nilai inputan atau output yang berbeda. Jadi wajib hukumnya untuk dibaca. Ada berapa pembacaan tadi yang harus dilihat? 5 apa aja? Sama aplikasi. Akhirnya setelah tadi baca datasheet baru kalian bisa mensimulasikan dan juga nanti dibuat proyeknya dalam bentuk prototyping atau rangkaian sederhana. Minggu depan kita akan demonstrasikan masing-masing kelompok dan silakan kalian paparkan hasilnya, gitu ya. Cukup ya. Oke, mungkin itu dari Pak Arif hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan proyeknya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Silakan nanti setelah ini gitu ya, atau nanti janjian dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan di luar dari kelas gitu ya, di luar dari pertemuan ini, biar proyeknya bisa selesai dan juga bukan cuma selesai, tapi ya sesuai dan juga bagus dan bisa aplikatif dengan kehidupan
hari. Mungkin itu yang bisa Pak Arif sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Itu yang mohon maaf jika banyak kesalahan dari yang Pak Arif sampaikan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan dari proses pembelajaran serta penjelasan singkat untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Elektronika pada Universitas Global Jakarta, khususnya program studi Teknik Elektro. Semoga dari informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi para penonton dan dapat memenuhi syarat penilaian untuk sertifikasi dosen yang saya ajukan untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai dan panitia yang terlibat dalam penyusunan sertifikasi dosen Smart pada tahun 2025. Terkhusus kepada LLIP Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, serta Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Terlebih, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta, serta seluruh sivitas akademika, mulai dari rektor, wakil rektor, dan seluruh jajaran pimpinan universitas, dosen dan rekan sejawat, serta para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Global Jakarta. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.